Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yesi Ratnasari dari Guru Penggara Angkatan 10, kami dari SDN Bintoro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak David pada siang hari ini? Alhamdulillah saya juga baik Pak David pada siang hari ini. Nah, Pak David, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan proses pasca observasi. Yang sebelumnya kemarin kita sudah melaksanakan yang pertama adalah observasi, terus beberapa hari kemudian kita sudah melaksanakan observasi, dan hari ini kita melaksanakan pasca observasi. Nah, kira-kira Pak David sudah mengetahui belum tujuan dari diskusi ya? Diskusi atau ini ada diskusi kita gitu ya. Tujuan dari diskusi kita ini. Tujuan hari ini sebenarnya saya akan melakukan observasi gitu ya, dari sebelum terus pelaksanaan observasi biasanya ada yang namanya timbal balik atau minta saran atau apa yang perlu dibetulkan untuk nilai. Oke, terima kasih. Jadi menurut Pak David, tujuan dari diskusi kita hari ini adalah untuk mengetahui umpan balik dari saya, gitu ya? Oke, terima kasih Pak David. Lalu selanjutnya pertanyaan saya, Pak David, bagaimana Pak David perasaannya, gitu ya? Pada saat Bapak David kemarin melakukan pembelajaran yang dimana di saat itu saya sedang mengobservasi Pak David, bagaimana perasaannya? Kalau jujur-jujuran masalah perasaan ya pada waktu hasil observasi memang saya nilai lihat sendiri beda antara kita ngajar sendiri tanpa ada yang menilai sama ada yang itu beda karena kita lebih alami. Cuma ketika waktu observasi karena ada puisi mungkin masih ada rasa canggung, deg-degan atau takut nanti tidak sesuai dengan RPP-nya atau sudah kita rancang. Cuma lambat laun bisa menyesuaikan sesuai dengan rencana awal. Oke, senang sekali saya dengarnya. Alhamdulillah ya Pak David, yang awalnya Pak David itu deg-degan, tapi lambat laun alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, begitu ya Pak David. Nah, lalu bisa diceritakan nggak Pak David, bisa diceritakan kembali mungkin area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas kemarin? Jadi mungkin dari langkah-langkahnya, langkah-langkah pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Langkah-langkah yang saya lakukan itu ini terkait waktu pembelajaran ya. Iya. Kebetulan belajar tentang surat Al-Alaq ya 1 sampai 5 yang mana dalam itu materi yang ada saya menjelaskan tentang pola antara sundro dan sundro yang jadi sampaikan dulu
media pembelajaran. Ya. Bagaimana dengan media pembelajaran yang Pak David laksanakan ya, atau yang Pak David tampilkan pada saat pembelajaran? Kalau menurut saya, ketika saya observasi kemarin dibandingkan dari hari sebelumnya, mungkin lebih maksimal observasi ya. Kenapa? Karena media lebih lengkap. Ada LCD, ada buku, ada Quran. Karena kalau dari artis biasanya kita mau pakai LCD dan lainnya mungkin ada kendala gantian. Ketika observasi sudah maksimal. Gitu. Jadi anak-anak langsung berfokus ke layar, memahami, terus mendengarkan apa yang kita utarakan atau sampaikan. Cuma mungkin ada beberapa anak yang masih atau ada yang ganggu gitu. Jadi area pengembangan yaitu dari media, Pak David sudah maksimal begitu ya. Nah, dari beberapa media sudah Pak David tampilkan tadi, saya dengar dan saya juga melihat di saat itu ada media video pembelajaran. Terus Pak David juga menginstruksikan kepada anak-anak untuk membawa Al-Quran sama buku. Nah, menurut Pak David, itu Pak David sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dong? Bisa dikatakan sudah berdiferensiasi. Kenapa? Karena semua media sudah ada, terus kita langsung berinteraksi dengan anak-anak juga. Sedikit paham dengan diferensiasi yang sudah waktu itu ada ini yang udah positif dari kami ya waktu itu ya di kelas ini. Oke, lalu berdiferensiasi apa menurut Pak David dari segi media pembelajaran yang sudah Pak David tampilkan tadi? Jadi seperti apa? Diferensiasi ya. Mungkin masuk ke konten ya. Diferensiasi konten. Ini kenapa Pak David bisa bilang mengapa begitu dikatakan sebagai diferensiasi konten? Kita masih membutuhkan prasarana yang lain, sebenarnya tampilan video, buku dan Al-Quran. Oke. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya media pembelajarannya beragam ya sudah Pak David tampilkan begitu ya, ini dikatakan sebagai diferensiasi menurut Pak David. Oke, terima kasih. Lalu kemarin saya juga melihat nih Pak David di sana ada budaya positif. Sebelum Pak David menampilkan itu, sepertinya kemarin Pak David ada kesepakatan ya dengan sebelum menampilkan video, sebelum menampilkan video, apakah di sana juga ada budaya positif? Kesepakatan ini kemarin saya melihat ini Pak David, anak-anak perhatikan gitu mungkin ya. Jadi ketika saya tampilkan video, jadi anak-anak fokus ke depan, jadi melihat memperhatikan apa yang disampaikan atau yang berjalan di video itu. Jadi anak-anak biar tidak terlalu sulit memahami, meskipun ada yang sulit memahami, tetap dari dulu menjelaskan, mengingatkan gitu ya. Jadi menurut Pak David budaya positifnya sudah nampak apa belum ya? Oke, sudah nampak. Meskipun cuma tidak semua. Iya. Lalu KSE nih Pak David, KSE kemarin sudah disepakati pada PRA, itu kan ada KSE tentang berrelasi ya, bekerja sama. Menurut Pak David pada pembelajaran kemarin apakah sudah terlaksana? Kalau saya lihat hasil kemarin ketika ini sudah terlaksana, dan anak-anak saya bagi per kelompok masing-masing. Ya ada beberapa sudah terlaksana, mayoritas, cuma ada beberapa yang masih belum. Mungkin kendalanya ada anak yang masih belum paham, atau ada anak yang masih suka ganggu atau dia mungkin situ yang Oke, kendala-kendala nanti. Iya, terima kasih Pak David. Lalu dari area pengembangan yang saya tanyakan kepada Pak David sudah menjelaskan sesuai dengan kesepakatan pada saat observasi mengenai implementasi pembelajaran diferensiasi, langkah-langkah pembelajaran, lalu implementasi budaya positif dan implementasi KSE. Terima kasih Pak David sudah menceritakan kembali. Nah, selanjutnya Pak David, saya izin, boleh apa tidak saya menyampaikan hasil observasi saya nih mengenai pembelajaran Bapak kemarin. Oke, terima kasih Pak David, berdasarkan hasil catatan saya, gitu ya, lembar observasi pembelajaran di kelas yang kita laksanakan pada hari Kamis
tanggal 29 Agustus 2024, yaitu pada kelas 3B mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kita melakukan percakapannya pada jam 7 sampai jam 8.45 di saat itu. Nah, jadi kemarin pada saat saya observasi Pak David dalam melaksanakan pembelajaran, menurut saya itu sudah bagus Pak David. Dengan tujuan pembelajaran kemarin yaitu melafalkan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan tartil, serta di situ juga ada penerapan hukum bacaan al-falah dengan benar gitu ya. Pak David sudah menggunakan media pembelajaran berupa video pembelajaran yang sesuai dengan materi. Lalu Pak David juga sudah menggunakan Al-Quran, anak-anak disuruh bawa Al-Quran seperti yang kemarin ya. Nah ya, dia langsung praktek membuka Al-Quran, dan juga di sana juga anak-anak sudah siap begitu dengan buku paket PAI-nya. Artinya di sini Pak David sudah melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang sudah Pak David katakan tadi, bahwasanya ada diferensiasi konten gitu. Dan berdasarkan kesepakatan kita di PRA, Pak David, saya disuruh mengamati langkah-langkah metode pembelajaran ya. Nah, langkah-langkah metode pembelajaran yaitu explicit instruction reading aloud ya, dimana tahapan dari metode pembelajaran explicit instruction reading aloud itu yang pertama adalah menyampaikan kompetensi, tujuan pembelajaran dan mempersiapkan siswa juga sudah nampak. Lalu mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan juga sudah nampak, membimbing pelatihan kepada siswa, lalu mengecek pemahaman siswa. Terus Pak David juga memberikan umpan balik ya kepada siswa kemarin. Terus lalu Pak David memberikan kesempatan pada siswa untuk latihan lanjutan dengan presentasi seperti yang kemarin ya. Nah itu juga bagus sekali. Oke, lalu menarik kesimpulan bersama siswa. Nah, artinya Pak David sudah melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi proses. Saya juga melihat semangat Pak David dalam mendampingi anak-anak ketika diskusi kelompok kemarin. Jadi waktu diskusi kelompok kemarin itu Pak David sudah mendampingi anak-anak dan itu sudah bagus sekali, dan Pak David juga sudah memberikan umpan balik kepada setiap anak, bahkan juga kepada setiap kelompok kemarin. Kemudian Pak David dari rangkaian pembelajaran yang sudah Pak David ceritakan, dan juga dari hasil observasi yang saya amati gitu ya, menurut Pak David yang merasa kurang ketika melaksanakan pembelajaran kemarin itu di bagian mana? Kurang ya? Iya. Harus sendiri berarti. Iya. Lu pada mana nih? Saya sendiri Ya masih maksimal gitu. Yang kurang maksimal mungkin ya. Ketika proses pemberian materi mungkin anak-anak sudah fokus semua tepat. Iya. Mungkin ketika pemberian tugas atau latihan per kelompok, mungkin ada anak-anak yang ini sudah bisa, cuma tetap saya pantau, saya biasa. Cuma kadang ada beberapa anak atau kelompok itu masih usil ganggu temannya. Nah, sehingga kadang kelompok itu merasa terganggu itu atau belum paham, bisa seperti itu. Ya, karena ada anak satunya yang belum. Yang kedua mungkin ada beberapa anak mungkin kurang percaya diri. Makanya kadang tiap saya ngajar itu, Pak ini benar Pak ini benar. Iya benar. Kalau sudah sesuai yang Pak Ibu ajarkan sama yang di buku itu lanjutkan. Jadi menurut Pak David ini ada kendala gitu ya, masih kurang maksimal. Sudah bagus Pak David gitu ya. Cuma Pak David mengatakan bahwasanya masih ada kendala di diskusi kelompok gitu ya. Dalam diskusi kelompok Pak David merasa bahwa anak-anak ada yang belum maksimal gitu ya dalam menumbuhkan keaktifan siswa kaitannya dengan percaya diri. Ya. Terus lalu Pak David, kalau diposisikan nih Pak David, range antara 1 sampai 10 berapa posisi Pak David kemarin? Mungkin kurang lebih sekitar 6 atau 7 lah, tapi lebih tepatnya mungkin masih 6. Masih 6, oke. Jadi perlu pembinaan lagi lah, peningkatan yang perlu diperbaiki. Oh ini ternyata kekurangan saya, kendalanya di sini. Jadi itu yang harusnya
fokus, kurang aktif, begitu ya. Itu kan malah ada yang sampai ganggu temennya nangis itu. Nangis, iya betul. Iya saya juga melihat itu. Jadi Nangis. bagi saya itu, ini kenapa kok sampai ganggu temennya, sampai kayak gitu, itu PR bagi saya. Iya, iya, ada yang nangis, ada yang itu salah satu menurut Pak David kendala ya, kendala. Oke, nah Pak David sudah merenggang 6 minggu Yesi. Gitu. Kira-kira Pak David, apa yang akan Bapak lakukan ke depannya agar range posisi Pak David itu naik dari 6 dengan kendala-kendala yang tadi sudah Pak David jelaskan pada saya? Mungkin lebih kita sambil sendiri, kita terus meluaskan wawasan kita, ilmu kita, gimana caranya? Kita baca-baca, kita lebih tanya kepada sudah senior, pengalaman. Kalau terjadi seperti itu gimana? Jadi lebih apa ya? Tanya apa ya? Diskusi lah kepada yang sudah pengalaman, yang mungkin sih atau guru penggerak-penggerak yang lain. Kalau terjadi seperti itu gimana? Misalnya, solusinya gimana? Mungkin bisa saya pakai, bisa saya kembangkan di kelas saya, sehingga kedepannya tidak terjadi lagi. Oke, wah bagus sekali nih Pak David. Dengan menurut Pak David mengatasi kendala yang tadi itu terkait dengan apa namanya anak kurang aktif, ada anak yang jahil pada lainnya, itu Pak David solusinya bisa meminta bantuan atau kolaborasi gitu ya, kolaborasi diskusi bersama dengan rekan sejawat untuk menemukan solusinya. Nah, menurut Pak David nih, dari Pak David sendiri, menurut Pak David dari pandangan Pak David sendiri, Pak David itu solusi yang tepat seperti apa sih Pak David untuk mengatasi anak yang kurang percaya diri? Kurang percaya diri mungkin ya banyak orang, mungkin mereka paham, cuma kadang mau maju atau tanya itu kan malu. Jadi lebih tepatnya kita lebih sering-sering memberikan dia latihan atau sehingga nantinya dia berani atau disuruh maju ke depan atau berani untuk tampil di depan kelas gitu. Nah, untuk yang jahil atau ini mungkin yang belum pernah diterapkan dengan saya. Jadi mungkin ada anak satu yang jahil, ketemunya mungkin kita bisa taruh satu meja dan kursi mungkin di depan kita atau di posisi sendiri. Jadi kita tahu anak ini apa kendalanya atau kenapa kok sering pusing. Nah, kita coba satu minggu atau beberapa pertemuan terus kita kasih tugas sendiri. Kalau memang dia tidak ada kendala atau Tadi luar biasa sekali solusinya dari pribadinya Pak David, bahwasanya Pak David tadi mengatakan bahwasanya solusinya yang pertama yaitu untuk mengatasi percaya diri anak, gitu ya. Untuk percaya diri anak, Pak David memberikan latihan ya terus menerus dan juga memotivasi anak supaya anak itu mempunyai semangat dan juga percaya diri, tampil mentalnya kuat. Wah, hebat sekali. Lalu untuk mengatasi permasalahan yang kedua mengenai anak yang suka jahil gitu ya, Pak David berusaha untuk mencari posisi yang nyaman pada anak itu sehingga Pak David mudah memberikan perhatian gitu ya. Oke, bagus sekali nih Pak David solusi yang sudah Pak David lakukan. Kira-kira Pak David apa sih ukuran keberhasilan Pak David itu nantinya? Jadi dikatakan berhasil nih jika apa? Selain dikatakan berhasil, pertama mungkin kalau materi mungkin semuanya sudah tersampaikan. Cuma ingin saya berhasil tidaknya itu ketika mereka sudah bisa memahami apa yang kita pelajari bersama, terus mereka merasa nyaman karena ketika proses pelajaran. Kalau cuma Pak tanya, nah itu tidak masalah. Kita harus cepat respon. Jadi biar anak-anak itu lebih paham. Karena kalau kadang anak-anak itu dibiarkan atau kita acuh ya, dibiarkan cuek gitu. Karena mau tanya aslinya, mereka senang kan anak. Cuma kalau kita cuek ke mereka lebih ini kan, tidak berani sudah kan dia sudah. Makanya ada mungkin jahil atau apa kurang jadi mungkin dari sana mungkin. Iya, oke, hebat sekali nih Pak David. Dari percakapan kita hari ini kan saya mendengar nih Pak David sudah mengetahui kekurangan Pak David di mana. Kemudian di sini saya juga mendengar sendiri solusi Pak David bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dihadapi. Mungkin kedepannya nanti dengan itu ya Pak David, penguatan dari teman rekan sejawat yang tadi Pak David iya. Tapi di sini saya
sudah menangkap nih Pak David, sudah punya solusi dari Pak David sendiri. Nanti dikuatkan dengan teman sejawat dan juga ibu kepala sekolah. Kira-kira Pak David, apa kesimpulan diskusi kita hari ini? Kesimpulannya ini kita sudah menemukan hasil dari hasil observasi itu ada kekurangan, terus ada mungkin bukan berlebihan, pastinya kekurangan. Nah, dari hasil kekurangan itu kita tahu mana yang harus kita tingkatkan, mana yang harus kembangkan untuk pertemuan selanjutnya atau ke depan, sehingga tidak terjadi seperti kemarin. Oke, berarti ini ya gambaran pembelajaran yang akan dilakukan di pertemuan berikutnya bisa lebih baik begitu ya. Oke. Kira-kira kapan Pak David mau menerapkan yang lebih baik itu? Iya. Karena kalau diulur-ulur pasti nanti susah menerapkan lagi. Jadi kalau sudah tahu solusinya kita langsung terapkan. Mungkin di minggu depannya, terus minggu depannya mungkin tiap pertemuan kita harus ganti metode atau kita pakai solusi lain supaya biar anak-anak itu senang dan nyaman. Tidak ada kasus-kasus seperti kemarin. Di sini ada tambahan lagi media yang mau Media. ini ya metode kadang-kadang Bisa berganti. bisa berganti dan dilaksanakan minggu depan. Oh, dimulai minggu depan. Oke. Baik, itu langkah yang cepat Pak David. Menurut Pak David, siapa yang akan mementori untuk rencana aksi supaya berhasil ya, mentoring supaya rencananya Pak David ini, rencana saya nih supaya berhasil. Nah, menurut David siapa yang ini Bisa yang mementoring? bisa dari teman sejawat yang sudah pengalaman. Kalau ini kan banyak guru-guru juga, kita bisa diskusi ya, lebih kita dari kepala sekolah juga. Oke, jadi menurut Pak David yang akan mementoring atau lebih tepatnya berkolaborasi begitu ya, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga ibu kepala sekolah. Nah, Pak David, semoga perubahan dan perbaikan gitu ya yang Bapak rencanakan tadi dapat segera bisa terlaksanakan dan juga saya tunggu kabar baiknya. Yes, Ya, nanti kalau sudah berhasil saya tunggu kabar baiknya. Pak David bisa berkomunikasi atau diskusi lagi dengan saya, mungkin bincang-bincang sederhana dengan iya, saya juga penasaran nanti Pak David bagaimana gitu ya keberhasilannya sampai mana setidaknya ringnya naik begitu ya. Oke, terima kasih Pak David, saya ucapkan terima kasih, selamat dan semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu gitu.